Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabi Al-Sadani. Saya Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Al-Quran, pengertian dan fungsinya. Pengertian Al-Quran ialah secara bahasa, kata Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab dari akar kata qira'ah yang artinya membaca atau bacaan. Jadi, secara sederhana Al-Quran bisa dimaknai sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril menggunakan bahasa Arab. Diriwayatkan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya adalah ibadah. Yang kedua, fungsi-fungsi Al-Quran, yang diantaranya Al-Quran sebagai petunjuk atau hudan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-huda atau petunjuk yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu petunjuk dalam akidah. Sebagai pedoman akidah, Al-Quran memberikan fondasi keimanan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Yang kedua, petunjuk dalam syariat. Al-Quran juga menjadi petunjuk yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia melalui syariat. Yang ketiga itu petunjuk dalam akhlak. Selain akidah dan syariat, Al-Quran adalah kitab yang mengajarkan akhlak atau moralitas yang mulia. Selanjutnya, yang kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, sebagai kitab suci yang berisi petunjuk hidup. Al-Quran memiliki kedudukan sentral sebagai sumber hukum utama dan pertama bagi umat Islam. Ayat-ayat Al-Quran mengandung berbagai jenis hukum yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, hukum ibadah atau hukum fardiyah. Yang kedua, hukum muamalah, yaitu hukum madaniyah. Yang ketiga, hukum jinayah, yaitu hukum pidana. Selanjutnya yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan atau al-inzar dan nasihat atau maudu'iyah atau mau'idhah. Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai pedoman yang berisi hukum dan aturan, tetapi juga sebagai mau'idhah atau nasihat dan peringatan. Yang peringatan atau al-inzar dalam Al-Quran dilakukan dengan pertama, menjelaskan konsekuensi dosa dan pahala. Kedua, menggambarkan surga dan neraka. Yang nasihat al-mau'idhah dalam Al-Quran disampaikan melalui A. Kisah-kisah umat terdahulu. B. Petunjuk etika sehari-hari. Yang keempat, Al-Quran sebagai mukjizat atau i'jaz. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena ia merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Keajaiban Al-Quran dapat dilihat dari 2 aspek utama, itu kemukjizatan bahasa dan kemukjizatan ilmiah. Yang A, kemukjizatan linguistik atau i'jaz lughawi. B, kemukjizatan ilmiah. Selanjutnya 5 fungsi lainnya. Fungsi-fungsi ini melengkapi peran Al-Quran dalam membimbing kehidupan manusia secara menyeluruh. Yang pertama, Al-Quran sebagai penyembuh atau asy-syifa. Al-Quran dikenal sebagai asy-syifa atau penyembuh. Fungsi ini terutama merujuk pada penyembuhan penyakit batin dan mental, seperti keraguan, kegelisahan, kesombongan, dan iri hati.
B. Al-Quran sebagai pembeda atau Al-Furqan. Salah satu nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan yang berarti pembeda. Fungsi ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah standar mutlak yang membedakan antara kebenaran atau al-haq dan kebatilan atau al-batil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.